Kaitan sama tadi etik dan segala macamnya, kita juga jangan lupa bahwa Pak Jokowi juga kan ngubah PP nomor 53 tahun 2023 di mana menteri dan wali kota yang maju sebagai capres cawapres tidak perlu mundur atau cuti gitu. Bahkan kita sendiri bahkan bingung gitu ya, kemarin ada pasca debat 1 minggu Pak Prabowo kampanye di mana-mana, kita bingung itu sebagai Menhan aktif atau sebagai capres. Hari ini datang ke acara BUMN, perayaan Natal BUMN itu sebagai Menhan atau sebagai capres. Itu kan juga secara aturan mungkin atau boleh. Atau makan malam presiden sebagai Menhan atau sebagai capres gitu ya. Itu mungkin secara aturan boleh, tapi kan secara etik kira-kira boleh apa enggak sih, kira-kira gitu. Itu sopan apa enggak, itu wajar apa enggak. Itu kan juga yang sering jadi mungkin masyarakat juga jadi bingung gitu ya. Ini bansos dari presiden atau dari APBN sih gitu, karena kalau dari APBN nggak bisa dibilang terima kasih Pak Jokowi dong harusnya kan, kira-kira gitu. Ini sumur dari Kemenhan atau dari capres sih gitu, itu kan harus jelas. Itu mungkin itu yang jadi kekesalan masyarakat juga ya. Ini kok jadinya bercampur semua ya. Campur semua, dan mungkin secara aturan tadi boleh gitu, tapi kan secara etik kayaknya nggak pas juga gitu. Baik. Gitu sih. Bang Masinton, kalau kemudian Pak Erlangga bilang udahlah tidak mungkin ada pemakzulan, DPR aja 85% itu pendukung Jokowi, pendukung presiden. Dengan gelombang yang seperti kalau Mas Faisal sampaikan, ini semakin banyak orang yang merasa tidak puas. Apa Anda yakin bahwa tidak akan DPR menangkap situasi ini juga sebagai momentum untuk DPR? Ya, jika ide teman-teman tadi bergulir dan kemudian masyarakat bergerak, ya kan? Kan kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Tapi jangan nunggu masyarakat bergerak dong, itu fungsinya DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat kan? Jadi ada jangan dua. Kemudian beloknya ke people power. Dia ada dua mekanisme tadi. Iya kan? Melalui mekanisme parlemen, DPR, formal, iya kan? Dan melalui mekanisme ekstra konstitusional atau ekstra parlemen. Yaitu people power tadi. Nah, tentu aspirasi teman-teman apa segala macam ya pasti kita dengar. Nah, tetapi di parlemen itu kan warna politik di parlemen itu kan beda-beda. Nah, ketika itu secara kelembagaan mandek, sementara tuntutan dan desakan rakyat itu menguat, kan bisa dijebol. PDIP gimana sebagai partai terbesar di DPR? Ya kalau PDIP menangkap ini gimana? Teman-teman datang menyampaikan, kita akan pelajari, kita akan dengarkan, dan kita akan upayakan, gitu loh. Jadi begini. Jadi belum datang nih sebenarnya Bang Faisal. Kalau teman-teman datang, ya kita pasti dengarkan. Tapi saya mau jembatan. Poin-poin apa yang harus kita sampai, harus kita teruskan. Bagaimana mekanisme pemakzulannya dan lain-lain gitu ya. Tapi secara substansi kita kan juga harus perlu dengar. Nah, kalau memang terjadi proses dengan alasan-alasan yang argumentatif berdasarkan fakta dan data, umpama proses kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis, masif, dan kemudian gelombang ini semakin membesar, menurut saya dari fakta sejarah ketika kita menurunkan Soeharto, semuanya setuju kok terhadap Pak Harto pada saat itu, tapi ketika gelombang masa membesar, gerakan reformasi dan demokrasi itu membesar. Nggak ada kekuasaan yang bisa menahan itu. Lah iya, siapa yang bisa mampu menahan itu? Semua seketika berbalik kok. Maka saya katakan tadi, proses impeachment itu bisa melalui parlemen dan melalui proses people power tadi.